Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adharni Nurseha. Izin mengirim tugas di luar kelas untuk hari ke-9. Untuk jawaban yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu menunjukkan syarat. Untuk nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu menunjukkan hati-hati dan pastikan tujuan syarat telah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Lihat bagan, ada tanda panah yang merupakan alur, ada garis tebal yang merupakan syarat, dan ada tanda seru yang menunjukkan hati-hati. Untuk yang selanjutnya, apa syarat HSIWO? Itu syarat HSIWO tidak ada garis tebal, maka bisa diberikan secara langsung. Untuk pertanyaan ke-6, apa syarat modul B1A? Yaitu anak harus terampil pada materi D4HVK, HSIWO, dan HFBDG KMPSY. Yang ke-7, apa syarat modul B1B? Yaitu anak harus terampil pada materi D4HVS, verbal JLN TRC, dan B1A. Untuk pertanyaan ke-8, apa syarat D4HVS? Yaitu anak harus terampil pada materi 4HVS dan D4HVK. Untuk nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Yaitu anak dapat langsung diberikan materi 4HVS dan D4HVK. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu B1B. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu B1F dan B4. Untuk pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Untuk bagian B, pertanyaan nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Yaitu tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Yaitu huruf yang hanya diperdengarkan saja ke anak tanpa memperlihatkan huruf. Untuk pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal. Untuk pertanyaan keempat, mengapa ada tahap persiapan? Alasannya untuk mempersiapkan anak ke tahap awal. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu untuk tujuan utama yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal. Untuk tujuan khusus agar anak terampil mengucapkan huruf. Untuk pertanyaan yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu HF AIWO, HF JLNTRC, HF BDG KMPSY. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan cara memperdengarkan bunyi huruf yang menyenangkan seperti Yel Bimba, lagu BDG KMPSY, atau lagu JLNTRC. Untuk bagian C, pertanyaan nomor 1, apa pengertian dari HF AIWO? Yaitu mengucapkan bunyi huruf AIWO tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HF AIWO? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan HF AIWO. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi HF AIWO. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HF AIWO? Yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan, bernyanyi, aku suka Bimba, AIWO, dan lain-lain. Untuk pertanyaan dari bagian D nomor 1, apa pengertian dari HF BDG KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi HF BDG KMPSY tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDG KMPSY? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain HFBDG KMPSY, sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan HFBDG KMPSY. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HF AIWO? Yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan seperti bernyanyi, BDG KMPSY, berdialog, bernyanyi, dan lain-lain. Untuk bagian E, pertanyaan nomor 1, apa pengertian HF JLNTRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kedua, apa tujuan utama khusus JLNTRC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain B1D atau HF JLNTRC, sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil mengenal simbol huruf JLNTRC. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan HF JLNTRC? Yaitu melakukan
atau dengan mengucapkan kata yang dibaca, mengajak anak membaca sambil menunjukkan simbol hurufnya, menarik garis dengan huruf dan gambar yang sesuai dan atau dengan bernyanyi. Untuk bagian F, nomor 1, apa pengertian dari HFABC? Yaitu pengucapan huruf HFABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain HFABC, selain itu tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bentuk simbol HFABC. Bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC? Yaitu dengan cara memperdengarkan bunyi huruf yang menyenangkan seperti bernyanyi lagu alfabet dan lain-lain.